Halo teman-teman, selamat malam. Apakah suara aku terdengar? Terdengar, Kak. Perkenalkan, aku Naila. Di sini aku bakal jadi tutor penerangan umum pada malam kali ini ya. Teman-teman udah siap buat belajar belum nih? Oke, langsung kita mulai aja ya kalau gitu. Bentar, udah kelihatan belum ya PPT-nya? Oke, jadi mari kita belajar penalaran umum. Pada malam hari ini, kita akan belajar mengenai silogisme dan juga hubungan premis. Nah, di silogisme dan hubungan premis ini ada ada istilahnya tiga rumus gitu. Yang pertama ada modus ponens, modus tollens, dan juga silogisme. Teman-teman udah familiar belum sama kata-kata ini? Oke. Nah, aku mulai jelasin dari modus ponens dulu ya. Modus modus ponens itu merupakan suatu premis yang ditandai dengan keberadaan dua premis gitu kan. Nah, jadi di modus itu ada minimalnya itu ada dua premis. Untuk di modus ponens ini, di premis pertama itu tuh nanti bakal disebutkan jika ada P, maka maka akan terjadi Q. Seperti itu. Nah, nanti di premis kedua akan disebutkan P gitu. Kesimpulannya nanti akan I. Untuk contohnya sendiri, itu gini. Jadi, jika suatu argumen valid, ya ini nanti akan menjadi P. Maka kesimpulannya benar, itu adalah Q. Gitu. Nah, kemudian ini ya di premis satu. Premis satu. Kemudian, argumen X valid ini adalah premis dua. Premis dua. Dua, maaf ya. Nah, jadi kan kita bisa dilihat ya, tadi di sini argumen valid itu kan dia jadi P. Sedangkan kesimpulan pasti benar, dia adalah I gitu kan. Sesuai dengan rumusnya, kita panggil ini rumusnya aja gitu ya. Di premis pertama adalah jika P maka Q. Nah, di sini kan udah jika P ini ada argumen valid, maka Q kesimpulannya pasti benar. Maka jika di premis kedua nanti disebutkan argumen X valid, ini kan berarti dia P ya. Kesimpulannya nanti adalah Q. Pasti benar. Lanjut ke contoh yang kedua. Jika hujan, dia menjadi P. Maka jalanan basah ini dia akan menjadi I. Nah, jika hujan maka jalan basah itu premis satu. Sedangkan di sekarang hujan dia premis dua. Sekarang hujan ini di premis dua adalah P, ya kan? Maka kesimpulannya adalah jalanan basah. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Atau sudah paham semuanya? Oke.
Xavier itu kurang pahamnya di sebelah mana ya? Oke, aku ulangi dari awal ya. Jadi, modus ponens itu adalah suatu modus yang ditandai dengan adanya dua premis. Nah, dua premis ini kita utarakan premis satu dan juga premis dua. Jadi, di premis satu ini kan tadi disebutkan kita membuat kita menganalogikannya premis satu itu adalah jika P maka Q gitu kan. Jadi P ini dia menjadi sebab dan Q-nya itu menjadi akibat begitu. Nah, di premis keduanya itu disebutkan P. P kan tadi akibat. Jadi kesimpulan dari modus ponens ini dari kesimpulan premis satu dan premis 2 nanti itu akan menghasilkan Q seperti itu. Seperti di contohnya, kan ini, jika suatu argumen valid, dia itu menjadi suatu sebab, gitu kan. Kita analogikan sebagai P, gitu. Nah, maka kesimpulannya pasti benar, ini adalah akibat. Jadi, jika ada argumen yang valid, maka akibatnya adalah kesimpulannya itu pasti benar, gitu. Nah, jika suatu argumen valid, maka kesimpulannya pasti benar, itu kan tadi jadi premis satu, yang di ini. Maka, kemudian dilanjutkan ke premis kedua yaitu argumen X valid, itu kan dia adalah P, adalah suatu sebab. Kesimpulannya adalah pasti benar ini. Jadi intinya modus ponens itu merupakan ini pola penalaran yang dimana jika suatu sebab terjadi, maka suatu akibat akan terjadi. Seperti itu. Ke contoh yang kedua, jika hujan maka jalan basah. Jika hujan kan itu sebab, maka jalan basah itu kan jadi akibatnya. Itu dia menjadi premis satunya. Kemudian sekarang hujan kan itu premis dua. Sekarang tadi kan kalimat hujan itu kan merupakan suatu sebab gitu kan ya. Nah, kalau ditanya maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sebab dari adanya akibat. Akibatnya kan hujan. Nah, sebabnya, maaf, sebabnya kan hujan. Maka akibatnya adalah jalan basah. Seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah modus tollens. Modus tollens itu kurang lebih sama seperti modus ponens. Namun bedanya modus tollens ini tuh menyimpulkan kalau akibatnya tidak terjadi, maka penyebabnya itu juga tidak terjadi. Kalau tadi di modus tollens kan dia ini, kalau akibatnya terjadi, kalau sebabnya terjadi, maka akibatnya akan terjadi. Di sini kita analogikan penyebabnya itu adalah P dan akibatnya adalah Q, gitu kan. Nah, di modus tollens ini premisnya jika P maka Q. Jadi premis pertama, jika ada suatu sebab maka akan terjadi suatu akibat. Begitu. Di premis kedua, ini adalah tanda negasi. Jadi di premis kedua negasi Q. Negasi itu merupakan lawan dari suatu pernyataan gitu. Jadi kalau seumpama suatu pernyataan itu melakukan, maka lawannya itu tidak melakukan, kayak gitu. Nah, jadi di premis pertama kan, jika terjadi suatu sebab, maka akan terjadi akibat, gitu kan. Di premis keduanya, akibat itu tidak terjadi.
Nah, kesimpulannya, penyebabnya itu juga tidak terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Di sini dicontohkan, jika tanggal merah, maka sekolah tidak masuk. Di sini, jika tanggal merah itu merupakan sebab. Sekolah tidak masuk merupakan akibat. Nah, kemudian jika tanggal merah dan maka sekolah tidak masuk, itu adalah premis 1. Hari ini sekolah, itu premis 2. Kan tadi sudah kita lihat bahwasanya P-nya adalah tanggal merah dan Q-nya adalah sekolah tidak masuk. Nah, untuk premis kedua kan tadi negasi Q. Negasi Q itu merupakan lawan dari Q. Kan Q sekolah tidak masuk. Maka lawan dari sekolah tidak masuk adalah sekolah sekolah masuk. Gitu kan. Nah, jadi jika ada premis jika tanggal merah, maka sekolah tidak masuk. Itu premis satunya. Premis keduanya, hari ini sekolah masuk. Jadi kesimpulannya, hari ini bukan tanggal merah. Karena kan kita sudah, tadi kan sudah aku bilang kalau modus tollens itu menyimpulkan bahwa kalau akibatnya tidak terjadi, maka penyebabnya juga tidak terjadi. Gitu kan. Lanjut ke contoh yang kedua. Jika hujan, maka jalan basah. Ini adalah premis pertama. Jika hujan adalah sebab, maka jalan basah adalah akibat. Nah, berarti kita analogikan hujan itu sebagai P, yaitu sebab, dan jalanan basah adalah Q, yaitu akibat. Di sini di premis kedua disebutkan bahwa jalanan tidak basah. Jalanan tidak basah itu kan merupakan lawan dari jalanan basah. Jadi, premis kedua adalah negasi I, negasi akibat. Jadi, kesimpulan dari kedua premis ini adalah tidak hujan. Kenapa? Karena akibatnya itu tidak terjadi. Jadi, penyebabnya itu juga tidak terjadi. Sampai sini apakah bisa difahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah bisa difahami, aku lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah silogisme. Silogisme ini merupakan penarikan kesimpulan dari dua premis yang saling berhubungan, sehingga muncul suatu kesimpulan baru. Pasti yang dimaksud dengan dua premis yang berhubungan? Nah, di sini kita lihat di premis pertama itu kan ada jika P maka Q, itu kan. Di premis kedua, jika Q maka R. Kesimpulannya kan jadinya kesimpulannya adalah jika P maka R. Di sini kita sebut berhubungan itu karena di sini di kedua premis ini sama-sama mempunyai Q. Q ini menjadi penghubung antara dua premis ini. Seperti itu. Jadi di premis pertama P adalah sebab dan Q adalah akibat. Di premis kedua Q adalah sebab dan R adalah akibat. Jadi, di premis pertama itu P mempengaruhi Q. Kemudian di premis kedua, Q mempengaruhi R.
Kesimpulannya, kan P tadi mempengaruhi Q, sedangkan Q mempengaruhi R. Otomatis bisa disimpulkan bahwasanya P ini akan mempengaruhi R. Gitu. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contohnya ya. Di sini, semua kucing itu adalah P. Hewan itu Q. Jadi, semua kucing adalah hewan. Pernyataan semua kucing adalah hewan itu adalah semua kucing itu P, hewan itu Q. Gitu. Itu di premis pertama ya. Di premis kedua, semua hewan adalah makhluk hidup. Di sini kan tadi yang sama adalah semua di premis pertama dan kedua ya. Ada yang sama itu hewan gitu kan ya. Yang dimana hewan ini kita analogikan sebagai ki. Tuh. Makhluk hidup itu R dan semua kucing itu P. Jadi sesuai dengan rumus yang ada, semua kucing itu P adalah hewan itu Q. Jadi kucing itu pasti hewan, gitu kan. Di premis pertama. Di premis kedua, semua hewan adalah makhluk hidup. Jadi kesamaannya dari premis pertama dan premis kedua itu ada kata hewan. Yang dimana nanti bisa kita simpulkan, semua kucing adalah makhluk hidup. Karena kan tadi udah dinyatakan di premis pertama, semua kucing adalah hewan. Semua hewan adalah makhluk hidup. Kucing ini kan sudah disebutkan kalau semua kucing itu hewan. Jadi kucing apapun dia adalah hewan gitu. Nah, semua yang disebut dengan hewan itu adalah makhluk hidup. Jadi makanya bisa disimpulkan bahwasanya kucing adalah makhluk hidup gitu. Di contoh yang kedua, jika tanggal merah, sekolah tidak masuk. Di sini tanggal merah adalah P, sekolah tidak masuk adalah Q. Itu di premis pertama. Di premis kedua, jika sekolah tidak masuk, maka Dani akan pergi liburan. Dani akan pergi liburan. Tanggal merah ini adalah P, sekolah tidak masuk adalah Q. Nah, itu kan di premis pertama. Di premis kedua, jika sekolah tidak masuk, itu kan tadi Q, maka Dani pergi liburan. Dani pergi liburan adalah R. Di sini kesamaannya yaitu sekolah tidak masuk kan. Jadi jika tanggal merah, sekolah tidak masuk. Jika sekolah tidak masuk, Dani akan pergi liburan. Gitu. Jadi nanti kesimpulannya adalah jika tanggal merah, maka Dani pergi liburan. Karena jika tanggal merah, sekolah tidak masuk. Jika sekolah tidak masuk, maka Dani akan pergi liburan. Begitu. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, semuanya sudah paham ya? Tahu ada yang dibingungkan? Feel free to ask. Ya, sepertinya tidak ada. Oke, untuk eh, membantu untuk membuat teman-teman menjadi lebih paham akan materi ini, kita lakukan latihan soal ya. Nah, ini soal yang pertama bisa coba dikerjakan selama eh,
Aku kasih waktu 5 menit ya. Nanti yang udah bisa jawab bisa langsung raise hand atau ini kirim kirim ke kolom chat. Bisa dimulai dikerjakan ya, teman-teman. Oke, ini ada Hanif dan Xavier yang menjawab E. Kenapa kalian bisa menjawab E? Apakah ada yang mau menjelaskan? Atau ada teman-teman yang berpendapat lain gitu? Ini mau ulang karena ada kata hal ini pada bagian. Oke, benar. Good job Xavier dan Hanif. Jadi, eh ini aku jelasin ulang ya. Eh, kasih penjelasan tambahan lebih tepatnya. Premis yangnya berlaku untuk atlet badminton doang, Kak. Betul. Job. Jadi, ini kan pernyataannya itu menyatakan jawabannya, sebelumnya jawabannya Hanif dan Xavier itu benar. Betul. Jawabannya adalah E, gitu kan. Nah, yang dimana menyebutkan atlet badminton tidak boleh mengikuti tidak boleh mengikuti eh tidak boleh mengikuti audisi pertandingan nasional jika tidak pernah menang di kompetisi daerah. Hal ini bisa ditunjukkan dari kalimat pertama. Ti- Apabila tidak pernah menang dalam kompetisi daerah, atlet tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Hal ini berlaku bagi atlet badminton. Jadi yang apabila tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah, itu kan penyebabnya ya. Nah, atlet tidak boleh ikut audisi, itu akibatnya. Hal ini berlaku bagi atlet badminton. Berarti yang premis sebab dan akibat ini hanya berlaku untuk atlet badminton. Oleh karena itu, jawabannya adalah E. Atlet badminton tidak boleh mengikuti audisi pertandingan nasional jika tidak pernah menang di kompetisi daerah. Nah, kenapa sih jawaban yang lainnya itu bisa salah? Kalau dari yang aneh, kan dituliskannya atlet badminton
diharapkan menang dalam kompetisi daerah agar dapat mengikuti kegiatan audisi nasional. Dari soal sendiri, kata diharapkan ini kan tidak ada. Jadi dari pernyataan di premis pertama, yaitu apabila tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah, atlet tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan. Itu tuh tidak ada kata-kata diharapkan. Jadi jawaban A salah karena diharapkan ini tidak ada dalam pernyataan soalnya. Kemudian untuk yang soal B, itu salah karena di sini disebutkan semua atlet. Sedangkan kalau dari soal itu kan hal ini tuh hanya berlaku bagi atlet badminton kan ya. Kalau untuk semua atlet itu tuh terlalu umum. Padahal dari pernyataannya itu disebutkan hanya berlaku bagi atlet badminton begitu. Kemudian kalau untuk jawaban yang C ini bisa salah karena hal ini tuh bertentangan dengan pernyataan yang ada. Karena kan di C ini disebutkan atlet boleh ikut audisi meski tidak pernah menang di kompetisi daerah. Itu kan. Sedangkan di pernyataan soalnya jika tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah, maka atlet tidak boleh ikut di pertandingan nasional gitu. Kalau untuk jawaban yang D itu salah karena yang pertama, semua atlet pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah, kecuali para pemain badminton. Hal ini tuh nggak ada dalam pernyataan manapun gitu, guys. Jadi, eh, informasi yang ada di jawaban D ini, itu tuh tidak tercakup di pernyataan soalnya, begitu. Apakah untuk soal yang pertama ini bisa difahami atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Aku kasih waktu 5 menit lagi. Coba dikerjakan. Kalau udah selesai, bisa kayak tadi ya, langsung chat di kolom chat ataupun raise hand. Oh iya, maaf ya, mic-nya mati.
Benar banget jawabannya adalah E. Nah, kenapa Hanif dan juga Xavier bisa menyimpulkan kalau jawabannya itu E? Oke, benar Hanif. Kamu, apa namanya, pernyataan yang kamu berikan itu udah benar. Di sini aku mau ini ya, menambahkan penjelasan gitu. Jadi, kenapa sih jawabannya itu bisa E yang benar? Karena apa namanya? Dari soal kan siswa sekolah JKH yang eh maaf ya keceret dikit. Siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional paduan suara mampu membuat lagu. Sebagian dari mereka juga mampu bermain teater musikal lebih baik dari siswa sekolah lain. Nah, sebagian dari mereka ini, mereka itu adalah siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional paduan suara. Jadi bisa kalau dari premis ini kan, siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional paduan suara mampu membuat lagu. Jadi semua siswa yang menjadi juara nasional paduan suara itu pasti bisa membuat lagu gitu. Sebagian dari siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional dan bisa membuat lagu juga mampu bermain teater musikal lebih baik dari siswa sekolah lain. Oleh karena itu, jawaban E ini benar sesuai dengan premisnya, yaitu beberapa siswa sekolah JKH yang dapat membuat lagu juga dapat bermain teater musikal lebih baik dari sekolah lain. Beberapa siswa sekolah JKH yang dapat membuat lagu ini sesuai dengan pernyataan sebagian dari mereka juga mampu bermain teater musikal. Tadi kan sebagian dari mereka itu adalah sebagian dari siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional dan mampu membuat lagu. Jadi siswa sekolah JKH yang mampu membuat lagu itu sebagian dari mereka juga mampu bermain teater musikal. Itu. Jadi jawaban yang E itu benar. Nah, Safir juga benar. Pilihan lainnya tuh langsung tereliminasi karena pernyataannya itu nggak tepat dan juga kurang sesuai sama sama pernyataan soalnya. Kalau yang di A ini salah karena ada kata semua. Karena yang mampu bermain teater itu kan cuma sebagian ya, enggak semuanya. Nah, pernyataan yang B salah karena informasi yang ada di jawaban B ini itu tidak tercantum atau tidak sesuai dengan pernyataan di soalnya. Untuk jawaban yang C itu juga salah karena kan ini siswa sekolah JKH yang memenangkan juara gitu kan, yang memenangkan juara mampu membuat lagu dan bermain teater. Berarti kan ini semua yang memenangkan juara gitu kan. Sedangkan di pernyataannya itu hanya sebagian dari mereka yang mampu bermain teater gitu. Kalau untuk pernyataan yang disalah ini karena dia bertentangan dengan pernyataan di soalnya gitu. Kan tadi dibilangkan tuh sebagian dari mereka. Sedangkan kalau di pernyataan D ini tuh merujuk ke semua siswa yang mampu membuat lagu itu tidak bisa
membuat teater musikal gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Silahkan, waktunya 5 menit lagi dari sekarang. Kalau nanti udah ketemu jawabannya, boleh langsung di kolom chat atau raise hand. Oke, di sini Xavier memilih C dan Hanif memilih B. Kalau boleh tahu kenapa kalian memilih itu? Karena kebetulan banget nih pilihan kalian berbeda. Kalau gitu kita bahas soalnya ya, karena kebetulan jawaban kalian berdua berbeda. Kalau dari Xavier,
Disebutkan mengonsumsi sayuran mentah dilakukan karena rasanya segar dan variasinya berbagai macam. Karena itu kamu menjawab C ya. Terus kalau Hanif, nggak disebutkan kalau semua sayuran mentah berwarna cerah. Di premis keduanya, jenis X disebutkan kalau dia berwarna cerah. Oke, kita bahas ke soalnya dulu. Mengkonsumsi sayuran mentah banyak dilakukan karena rasanya yang segar dan variasinya berbagai macam. Salah satu jenis sayuran mentah yang banyak dikonsumsi adalah sayuran jenis X karena warnanya yang cerah dan banyak mengandung air gitu kan. Jadi di premis pertama itu disebutkan mengonsumsi sayuran mentah dilakukan karena rasanya segar dan variasinya berbagai macam. Maka bisa kita analogikan bahasanya mengonsumsi sayuran mentah. Di sini sayuran mentah itu berarti berbagai jenis sayuran begitu. Rasanya yang segar dan variasinya berbagai macam berarti semua sayuran itu punya rasa yang semua sayuran mentah punya rasa yang segar dan juga punya variasi yang berbagai macam. Salah satu jenis sayuran mentah yang banyak dikonsumsi itu sayuran X yang warnanya cerah dan banyak mengandung air. Kita mulai di pilihan pertama dulu. Di pilihan pertama kan semua sayurannya masih mentah, banyak mengandung air. Ini salah karena yang banyak mengandung air dari soal ini kan cuma sayuran jenis X gitu. Kemudian di pilihan yang B, sayuran mentah selain jenis X tidak memiliki warna yang cerah. Nah, ini ini benar karena di pernyataannya disebutkan sayuran jenis X warnanya cerah dan juga banyak mengandung air gitu. Nah, selanjutnya di opsi yang C, hanya sayuran mentah jenis X yang variasinya berbagai macam. Ini salah. Kenapa? Karena di premis pertama disebutkan mengonsumsi sayuran mentah. Sayuran mentah ini berarti semua jenis sayuran mentah gitu. Karena rasanya yang segar dan variasinya berbagai macam. Jadi, yang variasinya berbagai macam itu tuh semua sayuran gitu. Tidak hanya sayuran jenis X seperti itu. Nah, kemudian kenapa yang D bisa salah? Itu karena kan ini beberapa orang makan sayuran mentah jenis X karena menggugah selera. Di sini karena menggugah selera ini kan tidak ada di pernyataannya gitu. Jadi ini tuh keluar dari konteks pernyataan soalnya. Tuh. Kalau jawaban yang E, ini salah karena sayuran mentah yang rasanya segar pasti warnanya cerah. Di sini kan di pernyataannya disebutkan kalau yang punya warna yang cerah itu adalah sayuran jenis X, bukan semua sayuran. Kalau sayuran mentah kan itu berarti yang disebutkan tuh semua sayuran mentah gitu kan. Kalau semua sayuran mentah memiliki rasa yang segar, itu bisa aja benar karena di premis pertama disebutkan sayuran mentah mengkonsumsi sayuran mentah banyak dilakukan karena rasanya yang segar gitu kan. Sedangkan di sini ada tambahan pasti warnanya cerah. Itu salah karena tidak semua sayuran warnanya cerah. Di sini dinyatakan bahwa yang warnanya cerah itu hanya sayuran X seperti itu. Apakah bisa difahami sampai sini? Oke. Ada yang mau ditanyakan atau lanjut soal lagi nih? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nih, silakan dikerjakan.
benar jawabannya adalah B. Eh, apakah Hanif atau Safiar mau menjelaskan kenapa jawabannya bisa B? Em, nggak apa, Hanif itu apa? eh oh ya, udah bener Kak. Tapi aku ini lagi ya, apa namanya? Jelasin lagi ya. Jadi kan di soal ini, di premis pertama disebutkan ini, jika hari ini hujan deras, maka Guna tidak keluar rumah. Ini premis satu. Seperti yang kita pelajari di awal tadi, jika hari ini hujan deras itu adalah sebab, maka kita analogikan sebagai P gitu kan. Maka Buna tidak keluar rumah itu adalah akibat, kita analogikan sebagai Ki. Kemudian di premis kedua disebutkan Buna keluar rumah. Buna keluar rumah ini kan merupakan lawan dari Buna tidak keluar rumah. Berarti bisa kita sebutkan bahwa Buna keluar rumah ini negasi Ki. Negasi dari akibatnya. Ditanyakan kesimpulan yang sah itu apa? Tadi kan kalau premis pertama adalah jika P maka Q, kemudian di premis keduanya negasi Q, kesimpulannya kan adalah negasi P ya. Nah, kalau di jawabannya kita mulai dari yang A dulu. Hari ini hujan deras. Hari ini hujan deras itu kan P. Sedangkan di premis kedua tadi adalah negasi Q. Jadi jawaban A ini salah. Kemudian yang B, hari ini hujan tidak deras. Nah, hari ini hujan tidak deras kan lawan dari hari ini hujan deras ya. Jadi jawabannya itu benar karena B ini adalah negasi P gitu. Tadi kan di soalnya jika P maka Q. P adalah adalah sebab dan Q adalah akibat. Penyebabnya itu hujan deras. Akibatnya, Bona tidak keluar rumah. Di premis kedua, disebutkan Bona keluar rumah. Bona keluar rumah itu lawan dari Bona tidak keluar rumah. Jadi, Bona keluar rumah itu adalah negasi dari suatu akibat. Jadi, jika di premis pertama itu disebutkan jika ada akibat, maka ada sebab. Kemudian di premis kedua itu disebutkan negasi dari sebab, maka kesimpulannya itu adalah negasi dari akibat. Karena sebabnya tidak terjadi, maka akibatnya itu juga tidak terjadi gitu. Kalau di C ini salah karena hari ini hujan tidak deras atau Bona tidak keluar rumah.
Ini tuh karena ada ataunya ini dan juga Bona tidak keluar rumah. Kan udah di pernyataannya udah disebutin ya kalau Bona keluar rumah. Jadi otomatis salah gitu. Terus yang D ini hari ini tidak hujan dan Bona tidak keluar. Ini juga salah karena Bona tidak keluar rumah gitu. Kalau yang ini juga salah karena Bona tidak keluar rumah dan juga hari ini hujan deras gitu. Sampai sini bisa difahami ya, teman-teman. Oke, karena ini kan udah jam 7.30 ya. Sedangkan sedangkan di jadwal kita itu dari jam 6.30 sampai 7.30 gitu kan. Nah, ini aku memberi pilihan ke teman-teman nih. Kita mau lanjut latihan soal atau sampai sini aja gitu. Tuh. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ini mungkin masih ada, bentar aku cek dulu ya, masih ada berapa soal. Sebelum itu kira-kira ada yang mau ditanyain atau didiskusikan gitu nggak? Atau masih ada yang dibingungi dari materi eh, silogisme dan premis ini? Ini masih ada sekitar 6 soal sih, masih banyak. Iya, masih ada sekitar 6 soal. Gimana? Atau kalau seumpama apa namanya materinya ini teman-teman udah bisa memahami, udah bisa eh, apa namanya digunakan lah untuk mengerjakan soal, teman-teman udah bisa menyimpulkan kira-kira kalau premisnya gini, jawabannya gimana gitu. Bisa sih kalau seumpama mau kita udahin sekarang gitu. Cara nentuin sebab akibat menjadi bed dan Q. Oke, ini ya menjawab Hanif dulu ya. Kita lakukan di soal selanjutnya ya Hanif. Cara menentukan sebab akibat menjadi P dan Q. Dan apakah sebab itu selalu di depan dan akibat selalu di belakang gitu kan. Nah, di soal ini, cara menentukan P dan Q ya. Ini kan di satu ini yang aku garis bawah ini itu disebut premis pertama, yaitu pernyataan pertama. Kenapa bisa ada pernyataan pertama? Karena di pernyataan ini tuh ada suatu kejadian yang menyebabkan kejadian lainnya gitu kan. Gimana sih kita nentuin P dan Q? Tadi kan kita analogikan dari awal. Kalau P itu merupakan sebab dan Q itu merupakan akibat gitu kan.
Di sini kan jika Neza nakal. Neza nakal itu kan suatu jika Neza nakal maka Maya marah. Kenapa kita bisa menyebut dia itu menjadi penyebab? Itu karena ada kata ini, guys. Karena ada kata jika. Nah, jika Neza nakal itu kan penyebab. Maka ini kan menunjukkan suatu akibat gitu ya. Maka Maya marah itu akibat dari Neza yang nakal gitu. Jadi cara menentukan P dan Q kalau yang sebab akibat itu adalah dengan ini ada jika dan juga makanya gitu. Dan apa kalau dari analogi jika P maka Q itu iya sebab itu selalu di depan dan akibat itu selalu di belakangnya. Kan suatu akibat itu tidak akan ada jika suatu penyebabnya itu juga tidak ada gitu kan. Seperti di modus yang jika P maka Q, kemudian premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P itu. Nah, kemudian ini, jika Maya marah, maka bumi berguncang. Kalau ini tuh masuknya ke silogisme ya. Kita kan tadi menganalogikan yang jika P maka maka Q, jika Q maka R gitu kan. Terus nanti jawabannya adalah jika P maka R gitu. Nah, ini tuh sebenarnya posisi Q yang ini dan R yang ini itu sama. Mereka sama-sama menjadi suatu akibat gitu. Dan posisi yang P dan posisi Q yang ini itu sama-sama menjadi penyebab. Cumaan kita menganalogikan apa penyebab yang kedua Q itu karena dia menjadi penghubung antara dua premis ini gitu. Jadi kalau seumpama premisnya cuma jika Neza nakal maka Maya marah itu jika P maka Q gitu. Kemudian jika premisnya hanya jika Maya marah maka bumi berguncang itu juga bisa disebutkan bahwa jika Maya marah ini adalah P maka bumi berguncang ini itu adalah I gitu. Jadi kalau yang sebab akibat itu bisa kita simpulkan dari adanya jika dan maka. Kalau soal kayak soal yang ini tadi kan tidak ada jika maka ya kita itu bisa menyimpulkan adanya sebab dan akibat itu dari ini. Tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah itu dia itu menjadi suatu akibat. Atlet tidak boleh ikut audisi. Oh, bentar, tidak pernah menang dalam kompetisi itu dia menjadi sebab, atlet tidak boleh ikut audisi itu menjadi akibat. Kenapa bisa gitu? Jadi kan dari satu kalimat itu kita ambil pernyataan yang bisa dihubungkan sebab akibatnya gitu. Yang intinya itu kayak maknanya berbeda gitu. Di sini kan atlet tidak boleh ikut audisi. Itu kan suatu akibat dari adanya suatu kejadian gitu kan. Nah, kenapa sih atlet tidak boleh ikut audisi? Atlet tidak boleh ikut audisi ini karena jika dia tidak pernah menang dalam kompetisi gitu. Jadi kalau tidak pernah menang dalam kompetisi, maka atlet tidak boleh ikut audisi gitu. Jadi cara menentukan sebab akibatnya itu eh, akibat itu dipengaruhi oleh sebab begitu. Ini gitu sih. Terus kayak di ini juga, ini kan tidak ada jika maka dan bukan suatu kejadian gitu kan. Semua kucing. Nah, semua kucing itu kita analogikan sebagai P gitu kan. Adalah hewan. Jadi gini, kayak hewan itu yang dimaksud dengan hewan itu apa sih gitu kan? Karena hewan ini kan kita analogikan sebagai akibat gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan hewan itu apa sih? Apa aja yang disebut dengan hewan gitu. Nah, dari pernyataan ini yang disebut hewan itu adalah semua kucing gitu. Jadi semua kucing ini menjadi P-nya dan hewan ini menjadi I-nya begitu. Apakah sudah bisa dipahami?
Kalau untuk soal ini itu jawabannya yang bumi berguncang. Kenapa bumi berguncang? Karena di sini ada dua premis yang sama-sama punya sebab dan akibat gitu. Jadi kan ini Neza nakal, jika Neza nakal, maka Maya marah. Jika Maya marah, maka bumi berguncang. Tadi kan kalau silogisme itu kan hasilnya adalah P maka R gitu kan. Di sini kan disebutkan Maya marah itu kan sebagai ki gitu kan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil kesimpulan yang bisa diambil itu adalah bumi berguncang gitu. Kalau Maya tidak nakal, ini kan enggak. Maya tidak marah itu jika pernyataannya hanya jika Neza nakal, maka Maya marah gitu. Kalau pernyataannya itu hanya hanya ini, maka kesimpulannya itu bisa yang C. Tapi kan pernyataannya itu ada di premis kedua juga ya. Ada yang jika Maya marah, maka bumi berguncang gitu. Begitu. Oke. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau masih ada yang dibingungkan, teman-teman? Oke, kalau begitu, eh, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.49, kita akhiri aja ya pembelajaran pada sesi pembelajaran penalaran umum pada malam hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah mau memperhatikan, sudah mau ikut belajar juga pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga semoga dimudahkan dalam menjalani kehidupan untuk mengejar PTN ini. Semangat ya semuanya. Selamat malam. Udah boleh live dari Zoom ini.